Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami, sudah banyak umat muslim yang terperangkap tipu muslihat dari iblis. Ada yang dulunya seorang muslim yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di akhir hayatnya malah menjadi seorang kafir. Sudah banyak terjadi kesesatan-kesesatan yang sudah ditimbulkan oleh iblis. Tapi bagaimana jadinya jika para iblis ditangkap? Temukan jawabannya hanya di dalam video ini, dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng dan subscribe. Terima kasih. Dikisahkan, Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang dikaruniai banyak mukjizat. Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan hewan dan bangsa jin. Ia juga adalah raja yang kaya, dan salah satu mukjizat yang mengagumkan dari Nabi Sulaiman adalah kemampuan Nabi Sulaiman menangkap dan memenjarakan iblis. Mengutip dari buku The Leadership of Sulaiman, oleh Ibnu Mas'ud, dikisahkan sebuah riwayat menyebutkan Nabi Sulaiman pernah memohon kepada Allah untuk menangkap dan memenjarakan iblis. Ya Allah, Engkau telah menundukkan bagiku manusia, jin, binatang buas, burung-burung, dan para malaikat. Ya Allah, aku ingin menangkap iblis, memenjarakan, merantai serta mengikatnya, sehingga manusia tidak melakukan dosa dan maksiat lagi, pinta Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya permintaan Nabi Sulaiman ini tidak langsung dikabulkan oleh Allah, karena perbuatan tersebut tidak ada gunanya. Tetapi Nabi Sulaiman tetap pada pendiriannya yang ingin menangkap dan memenjarakan iblis. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Ya Allah, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya." Kemudian Allah menjawab, "Jika iblis ditangkap, maka banyak pekerjaan manusia yang akan ditinggalkan." Namun Nabi Sulaiman tetap ingin menangkap iblis dan memenjarakannya selama beberapa hari saja. Setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman pun menangkap iblis dan memenjarakannya. Setelah iblis ditangkap, Nabi Sulaiman memerintahkan anak buahnya pergi ke pasar untuk menjual tas hasil kerajinan kerajaan. Uang hasil penjualan tas tersebut digunakan untuk memberi makan rakyatnya. Setiap hari dapur istana selalu memasak 4.000 ekor unta, 5.000 ekor sapi, dan 6.000 ekor kambing. Sayangnya saat hendak menjual tas, anak buah Nabi Sulaiman mendapati pagi itu pasar tutup. Tidak ada satupun orang yang berjualan. Atas kejadian tersebut, dilaporkanlah hal tersebut kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya, "Kenapa bisa begitu?" Setelah peristiwa itu berlangsung beberapa hari, Nabi Sulaiman akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa orang-orang tidak bekerja mencari nafkah?" Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap iblis itu, sehingga akibatnya manusia tidak bergairah bekerja mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah aku katakan padamu bahwa menangkap iblis tidak akan mendatangkan sebuah kebaikan?" Iblis yang ditangkap Nabi Sulaiman berhenti menggoda manusia, sehingga manusia tidak lagi bersemangat mencari hal yang sifatnya duniawi. Dan pada akhirnya, Nabi Sulaiman pun segera melepaskan iblis. Keesokan harinya, orang-orang kembali pada aktivitasnya di pasar, membuka kios, bekerja dan mencari nafkah untuk kehidupan duniawi. Demikianlah kisah kehebatan Nabi Sulaiman. Sebagai manusia beriman, ia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menangkap iblis, menguasai jin, menundukkan angin dan binatang, dan menjadi raja atas manusia. Dengan kekuatan dan mukjizat tersebut Nabi Sulaiman tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersikap bijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.